Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai materi fungsi, relasi fungsi sama inverse ya kan. Nah, jadi kita akan bahas tentang materi ini dari dasar terlebih dahulu sampai nanti ada yang namanya kayak komposisi ya kan, komposisi fungsi sama inverse fungsi. Oke, eh untuk definisinya ya kan. Definisi dari relasi. Nah, jadi kan ada yang namanya relasi, ada yang namanya fungsi. Ini terdengar mirip, hanya saja terdapat sebuah perbedaan, ya kan? Kalau relasi, relasi dari A ke B itu adalah aturan pemasangan, ya kan? Atau eh, penghubungan itu anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal, domain, dan daerah kawan, kodomain. Nah, jadi tuh seperti ini, teman-teman. Misalkan ya kan, ada dari daerah asal domain ya kan. Di sini ada 1 sama 2 misalkan gitu. 1 sama 2. Kemudian ada daerah kawan atau kodomain. Misalkan dia ada A, ada B. Nah, kemudian dari anggota yang ada di daerah asal, daerah himpunan A itu, kalau kita hubungkan. Nah, ini dia membentuk relasi. Ini namanya relasi. Nah, misalkan dari 1 ke A berarti 1 sama A gitu kan ya. 1 sama A, terus 2 sama B. Nah, ini relasi ya, teman-teman. Contohnya eh, seperti ini. Misalkan ada anggota himpunan A, itu ada 1, 2, 3, 4. Kemudian anggota himpunan B, 1, 4, 9, 16 sama 25. Nah, kemudian dihubungkan tuh ya kan dari daerah asal atau domain ya kan. Anggota-anggotanya nih dihubungkan ke daerah kawan atau kodomain. Nah, dari 1 dihubungkan ke 1. Terus 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Nah, tapi ada satu anggota nih dari himpunan B yang dia tidak mempunyai relasi, ya kan? Tidak dihubungkan. Nah, kemudian relasi dari A ke B ini apa, ya kan? Relasinya seperti apa? Ternyata kalau kita perhatikan dari himpunan A ke himpunan B, ya kan? Dari A ke B ini, itu relasinya adalah A akar dari B, gitu. Nah, jadi A ini adalah akar dari B. Nah, kalau kita cek dulu ya kan, 1 sama dengan akar 1. Nah, ini benar ya, ini 1 adalah akar dari 1. Terus 2 itu adalah akar dari 4. Nah, terus 3 akar dari 9. Kemudian ada 4 akar dari 16. Nah, jadi relasinya, kalau ditanya ya relasinya itu eh, A akar dari B. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Terus kalau fungsi di sini, relasi dari A ke B tadi, itu disebut fungsi apabila setiap elemen himpunan A dipasangkan hanya 1 kali pada elemen himpunan B. Nah, jadi kalau misalkan ada Y sama dengan fx, nah artinya Y merupakan fungsi X. Nah, jadi kalau misalkan di sini X, kemudian di sini Y, nah berarti kalau kita hubungkan, berarti dia adalah fx. Relasinya adalah fx. Nah, terus tadi apa? Relasi dari A ke B dikatakan sebuah fungsi apabila setiap elemen himpunan A dipasangkan hanya 1 kali, ya kan? Jadi dari daerah asal itu anggota-anggota dari daerah asal itu harus dipasangkan hanya 1 kali saja, ya kan? Nggak boleh 2 gitu atau lebih. Jadi nggak boleh bercabang. Nah, jadi contohnya gini nih. Dari yang pertama nih, ini kan dia termasuk fungsi ya kan. Dari anggota-anggota yang ada pada daerah asal, dari daerah A ini titik A dia punya relasi ke B itu 1 ya kan. Terus yang B punya relasi ke salah satu anggota dari B yaitu Y itu juga 1. Terus C ke Z ini juga 1. Nah, ini dikatakan fungsi. Kalau misalkan ada satu
anggota dari daerah asal dia punya relasi lebih dari satu gitu. Yang A ini punya hubungan ke X, terus dia bercabang punya hubungan ke Z. Nah, ini kan tidak apa namanya? Tidak satu ya atau lebih lah gitu. Nah, dua atau lebih. Kalau misalkan dia tidak satu atau punya hubungan dua atau lebih dari daerah asal, ini dikatakan bukan fungsi. Begitu. Jadi kalau kalau yang ini itu namanya relasi karena dia dihubungkan. Tapi apakah semua relasi dikatakan fungsi? Itu tidak ya kan. Nah, relasi yang dikatakan fungsi ketika anggota dari daerah asal himpunan A ini ya kan, itu punya satu satu hubungan dengan anggota dari daerah kawan atau kodomen. Nah, contoh lainnya misalkan ini nih. Nah, ini dikatakan relasi. Terus apakah fungsi? Kita cek dulu dari daerah asal anggotanya itu ada A nih. A dihubungkan ke X, nah itu satu ya. Terus B punya satu yaitu ke Y, C punya satu yaitu ke X. Nah, karena dari daerah asal punya satu, berarti ini adalah fungsi. Relasi ini termasuk fungsi. Terus kalau yang di sini dia kenapa nih? Kenapa bukan fungsi gitu ya? Nah, karena kalau yang A ini kan dia punya satu, tapi yang B ini ya kan ya dari daerah asal ada anggota yang punya hubungan lebih dari satu ya kan dia dihubungkan ke lebih dari satu titik gitu. Nah, jadi ini bukan fungsi. Nah, jadi udah tahu ya bedanya ya. Kalau eh, keempat ini itu dikatakan relasi karena dia punya hubungan atau dihubungkan gitu kan ya. Tapi apakah semua relasi ini termasuk fungsi? Tentu tidak gitu. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai perbedaan antara relasi sama fungsi? Gimana? Aman? Masih gampang lah ya, teman-teman. Kalau aman bisa kasih reaction, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Aman, kata Abian. Oke, kata Bibita aman. Kita lanjut lagi. Nah, dari tadi itu kan apa namanya? Semua relasi kan tidak bisa dikatakan fungsi. Nah, jadi artinya ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat fungsi yang harus dipenuhi suatu relasi agar bisa dikatakan fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada anggota domain. Domain itu apa? Daerah asal, ya kan? Dari daerah asal itu nggak boleh ada yang apa? Yang nggak berpasangan gitu. Nah, artinya semua anggota dari daerah asal itu harus punya pasangan. Nah, itu dikatakan fungsi. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari satu. Nah, ini tadi udah dijelaskan ya. Jadi dari daerah asal nih, itu nggak boleh ada yang berpasangan lebih dari satu. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh berpasangan lebih dari satu. Syarat pertama tidak boleh ada anggota yang tidak berpasangan. Nah, syarat kedua tidak boleh ada anggota yang berpasangan lebih dari satu, gitu. Nah, sekarang coba kita cek nih relasi yang merupakan fungsi adalah, nah kira-kira dari yang pertama dulu nih, yang pertama ini apakah merupakan fungsi? Gimana? Coba kalian jawab. Satu ini merupakan fungsi enggak? Bagaimana? Kata Zahwa fungsi, kata Hasna iya, Bebita iya. Afifah fungsi tapi pakai tanda tanya. Oke, kata Alia, iya. Nah, kita cek dulu ya kan. Dari daerah asalnya nih, semua anggotanya berpasangan nggak? Berpasangan semua. Oke, aman lah ya. Syarat satu syarat satu terpenuhi. Kemudian kita cek nih pasangannya. A punya satu, B punya satu, C punya satu, D punya satu, E punya satu. Nah, berarti relasi yang merupakan fungsi itu nomor satu itu benar. Nah, ini nomor satu benar. Kemudian nomor dua. Nomor dua ini fungsi atau tidak. Kita cek lagi ya kan, semuanya berpasangan. Kemudian A punya satu pasangan, B punya satu pasangan, C punya satu pasangan, D punya satu, E punya satu. Nah, berarti dua ini merupakan fungsi. Satu, dua, ini fungsi. Nah, nomor tiga nih. Tiga ini fungsi atau tidak? Ayo. Bukan. Oke, kata Viva bukan. Nah, kita cek ya.
Semuanya berpasangan iya, tapi ada satu anggota, yaitu anggota apa namanya, yang D ini dia punya lebih dari satu ya kan. Kalau dia punya lebih dari satu pasangan, artinya dia bukan fungsi. Nah, nomor tiga ini bukan. Nah, benar ya kata teman-teman, kata Alia, kata Zawa sama Hasna itu tidak ya, dia bukan fungsi. Nomor empat, nomor empat nih fungsi atau tidak nih? Terlihatnya sepertinya ribet ya. Empat ini bukan fungsi, kata Zahwa. Yang lain bagaimana? Ada yang berbeda jawabannya? Kata Zahwa, empat bukan fungsi. Kata Bebita fungsi, Abian fungsi, Hasna fungsi, Alia fungsi, Ilma empat fungsi. Fungsui, Kak. Oke. Nah, kita cek ya. Jadi, semuanya punya anggota. Apa namanya? Anggotanya semuanya berpasangan. Kemudian, yang A ini punya satu pasangan, yang B punya satu pasangan, C juga, D juga, E juga. Nah, artinya kan semuanya dari daerah asal punya satu pasangan. Nah, artinya empat ini adalah fungsi. Jadi yang empat ini fungsi. Gitu. Kemudian nomor lima. Nomor lima ini udah jelas ya. Eh, Semua anggota dari daerah asal ada yang nggak berpasangan. Ya kan? Terus ada yang berpasangan tapi lebih dari satu. Nah, ini juga udah bukan ya kan? Bukan fungsi ini nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6 kira-kira fungsi atau enggak nih? Nomor 6 ini ya benar ya. Oke, teman-teman sepertinya sudah mulai paham nih. Jadi nomor 6 ini termasuk fungsi. Gitu, teman-teman. Jadi eh, sekarang kita bisa bedain. Kalau semua ini itu namanya adalah relasi ya kan. Tapi nggak semua relasi termasuk fungsi. Begitu. Nah, terus kita lanjut lagi materinya. Sekarang tentang jenis-jenis fungsi. Nah, fungsi itu punya jenis-jenisnya. Ada tiga. Ada fungsi injektif, ya kan? Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomennya. Anggota kodomen itu yang di daerah kawan ya. Anggota kodomennya itu hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Nah, contohnya yang ini nih, injektif nih. Daerah apa namanya? Daerah kodomen, daerah kawan, anggotanya itu hanya boleh punya pasangan satu dari anggota asal. Kayak ini ya, anggota apa? Titik satu nih, satu dia punya pasangan dari daerah asal satu. Terus dua juga punya pasangan dari daerah asal yaitu B itu satu juga, tiga juga begitu. Nah, jadi kalau daerah kawan yang punya hubungan itu berhubungan dengan satu anggota dari daerah asal. Itu namanya injektif. Terus ada yang kedua namanya surjektif. Kalau surjektif, fungsi yang daerah kodomen daerah kawan ya kan anggota-anggota di daerah kawan ini tidak boleh ada yang nggak berpasangan artinya semuanya harus berpasangan kalau semuanya berpasangan itu namanya surjektif ya kan terus yang tadi kan kalau punya pasangan itu satu aja ya kan meskipun nggak ada yang nggak berpasangan berarti dia namanya injektif terus kalau yang ketiga bijektif bijektif ini gabungannya ya, fungsi yang anggota kodomennya nggak boleh ada yang nggak berpasangan, artinya semuanya berpasangan, dan yang berpasangan itu harus satu, itu namanya bijektif. Nah, jadi udah tahu ya bedanya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sepertinya ada yang minta Zoom. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Gimana? Ada yang sudah apa namanya? Ada yang tidak bingung? Ada yang bingung maksudnya. Jadi gini, kalau injektif intinya berpasangan apa? Anggota yang berpasangan itu harus satu, meskipun ada yang nggak berpasangan. Kalau surjektif, anggotanya semuanya harus berpasangan. Kalau bijektif, semua anggotanya harus berpasangan dan harus satu. Jadi kalau surjektif nih ada yang berpasangan, ya kan semuanya berpasangan, terus ada yang bercabang punya dua, itu nggak apa-apa gitu. Begitu ya. Paham Kak? Oke, kalau sudah paham kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita latihan soal dulu. Nah, diagram panah di bawah ini yang merupakan pemetaan.
adalah, nah kira-kira apa nih jawabannya? Coba teman-teman jawab dulu ya. Pemetaan itu ya fungsi ya. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Oke, itu ada yang sudah dapat. B, B, Afifah B, Hasnah B. Oke, kita coba ya. Kita coba bahas nih. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Oh, B semua. Oke. Kita coba bahas dari yang pertama nih. Pertama ini kenapa kok bukan fungsi? Karena dari daerah asal itu ada anggota yang punya pasangan lebih dari satu. Nah, artinya nomor satu ini udah bukan ya. Satu dia bukan fungsi. Terus yang nomor dua, semua anggota ya kan dari daerah asal itu punya satu pasangan. Nah, jadi ini sudah aman nih. Berarti nomor dua ini fungsi. Terus nomor tiga, tiga ini fungsi atau tidak nih? Ini, oh ada yang bercabang ya kan? Ada yang bercabang sama dari daerah asal, ada anggota yang tidak mempunyai pasangan. Nah, jadi kan syaratnya ada dua tadi ya. Syaratnya itu semua anggotanya harus berpasangan, terus anggota yang berpasangan cuma boleh satu aja. Terus yang keempat, ini ada anggota yang punya pasangan dua ya. Dia pasangannya ke sini sama pasangannya ke sini. Nah, ini juga bukan fungsi. Nah, berarti benar jawaban teman-teman itu yang benar adalah yang B gitu. Oke, udah mulai paham lah ya. Kita lanjut lagi. Nah, jadi suatu fungsi ya kan apa kalau fungsi misalkan ada fx ya kan dari daerah asal x kemudian ke daerah kawan y. Nah, seperti ini. Terus kita relasikan membentuk sebuah fungsi itu namanya fx, ya kan? Fungsi dari x. Nah, fungsi dari x menghasilkan nilai yang ada di daerah kawan. Oke, tidak telat, baru mulai. Apa 30 menit yang lalu ya. Oke. Nah, jadi kalau di sini suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx. Nah, artinya kita mengganti nilai x ya kan atau mensubstitusikan nilai x dengan nilai yang ditanyakan gitu. Nah, ini udah ada nih rumus relasi fungsinya ya kan ya. Fungsinya itu 3 min 5x. Nah, artinya misalkan di sini ada f min 4. Jadi ada anggota dari daerah asal tuh min 4. Nah, kita itu masukin ke dalam apa namanya substitusikan nilai x-nya ke dalam persamaan yang diketahui begitu. Nah, jadi ya udah gampang ya teman-teman. Kalau F4 berarti F min 4 maksudku. F min 4 berarti sama dengan 3 dikurangi 5 dikali min 4. Jadi x-nya itu kita ganti dengan min 4. Oke, 3 Hmm, min 5 dikali min 4 itu plus 20 ya. Negatif kali negatif, positif. 3 ditambah 20 jawabannya adalah 23. Nah, ini soal pretest kemarin, ya kan? Nah, aku lihat teman-teman sudah bisa menjawab. Kata Abian D, Afifah D, Ilma D, Hasna D, Ilma D. Oke, bener ya. Nah, kemudian yang kayak gini nih. Nah, ini soal pretest kemarin kan. Jadi itu sama teman-teman. Kalau ada fx ya kan, ada fx nih. Nah, fx persamaannya 6x min 5. Terus ditanya f3a plus 1. Nah, jadi artinya kita mensubstitusikan nilai x kan, yaitu 3a plus 1 ke dalam persamaan. Oke, berarti kita tulis dulu f 3a plus 1, 3a plus 1 sama dengan 6 dikali 3a plus 1, x-nya kita ganti dengan 3a plus 1. 6 dikali 3a plus 1 dikurangi 5. Dikurangi 5. Nah, terus kita kerjain ya. 6 dikali 3a ditambah 6 kali 1 gitu. 6 dikali 3a itu 18a ditambah 6 kali 1 itu 6. Terus dikurangi 5. Nah, jadi dapat tuh jawabannya 18a, 6 dikurangi 5 itu 1 plus 1. Jadi 18a plus 1. Jawabannya yang C. Gitu. Nah, jadi ini ya materi materi dasar ya kan, pemahaman dasar mengenai materi relasi sama fungsi. Sampai di sini ada mau tanyakan nggak nih sebelum kita lanjut ke komposisi fungsi? Kata Hasna paham, oke. Yang lain gimana? Aman ya?
Oke, aman. Kita lanjut lagi ke komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi itu apa ya kan? Komposisi fungsi. Jadi kalau misalkan nih ada dua relasi, apa relasi fungsi, ada gx, ada fx gitu misalkan. Terus ada simbol bundaran-bundaran gini. Nah, itu maksudnya apa ya? Jadi teman-teman, kalau misalkan ada apa namanya f bundaran g gitu, f bundaran gx artinya kita mensubstitusikan nilai gx ya kan, x-nya kita ganti dengan gx. Jadi gx-nya itu di dalam fungsi fx seperti itu. Coba ya kita ambil contoh, misalkan nih fx-nya itu aku ambil 2x+5. Nah, misalkan gini, fx-nya 2x+5, kemudian gx-nya itu adalah x-3. Nah, misalkan seperti ini. Terus ditanya nih, f bundaran gx. F bundaran gx. Nah, artinya apa? Artinya persamaan gx itu ada di dalam persamaan fx ya kan? Gini, f gx. Nah, jadi yang awalnya fx ya kan, itu x-nya kita ganti menjadi persamaan gx. Nah, jadi x-nya, ini nih nilai x-nya, itu kita ganti dengan persamaan yang ada pada gx. Berarti 2x+5 ya kan, x-nya kita ganti 2 dikali x min 3 ya kan, gx-nya itu x min 3 ditambah 5. Nah, seperti ini. Kemudian ya udah, tinggal kita hitung biasa, jadinya 2 kali X, 2X, 2 kali min 3, berarti min 6, ditambah 5, nanti dapat tuh, ternyata nilai dari F bundaran GX itu adalah 2X min 1. Nah, begini ya, teman. Terus kalau misalkan G bundaran Fx, kalau kayak gini, ya berarti yang ada di dalam Gx itu adalah si Fx ya kan. Jadi kalau G bundaran Fx berarti Gfx. Gfx. Kira-kira ada yang tahu nggak nilainya berapa kalau Gfx? Ada yang sudah hitung kah? Oh, ada yang udah hitung 2x+2. Oke, yang lain gimana? Bisa nggak nih? Aku coba kasih. UTBK Hmm, timbul. Oke, Apa mohon diulangi, teman-teman. di download? Iya, nah pernah di download di sih cuy. Oke, nah coba nih kita kerjain. G bundaran Fx berarti Gfx ya. Nah, artinya nilai X ya kan pada G ya kan, ini itu kita ganti dengan atau substitusi dengan nilai Fx-nya. Ini kan Gx-nya kan X min 3. Nah, berarti X-nya ini kita ganti dengan 2x+5. Jadinya 2x+5 dikurangi 3. 2x+5 dikurangi 3. Nah, berarti kita hitung seperti biasa, dapatnya 2x, 5 kurangi 3 itu 2. Nah, jadi benar ya, tadi kata siapa tuh yang jawab tuh? AM ya, AM ya. Nah, itu 2x+2. Begitu. Kata Arta 2x+2, ya benar ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak nih? Udah aman ya, teman-teman? Oke, aman Kak. Oh, masih gampang lah ya materinya. Terus selanjutnya, kita apa namanya? Mencari inverse ya, inverse fungsi. Inverse itu artinya kan berkebalikan. Nah, jadi kalau X ya kan, dari daerah asal X kita hubungkan ke dari daerah asal Y, dari daerah asal X kita hubungkan ke daerah kawan ya kan, dari daerah Y ini, itu namanya adalah fx ya kan. Tapi kalau misal mau dibalik, itu artinya f inverse x. Ada rekamannya. Ini aku record kan ya. Oke, aku record. Nah, jadi inverse dari fx itu ditulis f pangkat min 1 x. Nah, ini bacanya f inverse x ya. Contohnya gini, teman-teman.
misalkan kita punya fx sama dengan 3x plus 1. Nah, terus kalau ditanya f inverse x itu berapa ya gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi dari ini apa namanya? Fx sama dengan y, f inverse dari y itu sama dengan x. Nah, artinya dibalik ya, teman-teman. Kalau diketahui fx sama dengan y, berarti f inverse y itu sama dengan x. Nah, artinya kalau fx sama dengan 3x, berarti f inverse 3x plus 1, 3x plus 1 itu sama dengan x. Sama dengan x. Nah, jadi kan seperti ini, ya kan? Terus yang ditanya f inverse x nih. Nah, artinya kita harus mengubah nih bentuk 3x plus 1 menjadi bentuk x yang ditanyakan. Nah, ngubahnya gimana? Kita bisa buat pemisalan, ya kan? 3x plus 1 sama dengan, misalkan sama dengan p gitu. Nah, berarti kita ubah-ubah dulu supaya menjadi x saja. Berarti 3x sama dengan p-1. X sama dengan p-1 dibagi 3. P-1 dibagi 3. Nah, jadi sekarang ini 3x plus 1-nya sudah menjadi x, ya kan? Terus x-nya kita ganti menjadi p-1/3. P-1/3. Nah, tapi ini cuma buat pemisalan aja. Nah, artinya kita nanti kembalikan lagi ke dalam nilai x-nya gitu ya. Jadi f inverse x sama dengan x-1/3. X-1/3. Nah, jadi dapat nih. Kalau fx sama dengan 3x plus 1, f inverse x-nya berapa? X-1/3. Begitu ya, teman-teman. Gimana? Ada yang masih bingung nggak menentukan inverse? Nah, jadi dari penentuan inverse seperti ini itu didapat nih. Oh, ternyata ada rumusnya ya kan yang berpola gitu. Didapatlah pola rumus kalau fx sama dengan ax plus b ya kan. Ax plus b itu f inverse x sama dengan x min b per a. Nah, jadi kan a-nya kan di sini ax plus b, A-nya itu 3, B-nya 1. Nah, berarti F inverse X-nya itu X plus B, ya kan? Apa? X min B per A. Jadi, X-1/3. Ya, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misal kita udah tahu, udah tahu rumusnya seperti ini, itu kita apa namanya ya, bisa menghemat waktu sih pas UTBK nanti. Jadi kita nggak perlu cari dulu ini, step ini, kita bisa apa namanya, meringkas step lah ya pengerjaannya. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan seperti ini nih, fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 1 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan 1/3. Nah, syaratnya ini buat apa? Syaratnya ini kalau dalam bentuk pecahan ada penyebut. Nah, penyebut itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, penyebut itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau kalau penyebutnya 0, ya kan, misalkan nih 2 dibagi 0, ya kan, 2 dibagi 0 akan menghasilkan nilai tidak terdefinisi gitu ya. Nah, jadinya penyebut itu nggak boleh nilainya sama dengan 0. Nah, jadi ini pindah-pindah aja. 3x nggak boleh sama dengan -1. X-nya tidak boleh sama dengan -1/3. -1/3. Nah, ini harusnya -1/3 ini. Nah, begini teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan yang ini saja. Nah, terus eh, ada rumusnya ya kan? Ada berpola, rumus yang berpola. Kalau dia bentuknya pecahan, ax plus b per cx plus d. Nah, berarti tadi gimana? A sama D tukar tempat ya, karena A ini kan bakalan pindah ke bawah gitu ya. Yang A ini awalnya di sini, dia pindah ke bawah. Nah, A sama D itu tukar tempat, kemudian dinegatifkan.
Nah, kalau B sama C itu tetap ya. Nah, jadi F inverse dari 2x minus 5 per 3x plus 1 itu sama dengan, nah kita tentukan dulu, ini kan A-nya, ini kan D-nya, berarti kita tukar tempat ya, 1 di sini, 1x, nah 1x itu ya x ya, kemudian kita negatifkan, berarti jadinya min x, min 5 per 3x min 2. Nah, kemudian syaratnya gimana? Penyebut ini nggak boleh bernilai negatif, apa? Nggak boleh bernilai negatif ya. Penyebut ini tidak boleh bernilai 0 ya kan? Nah, berarti kita buat dulu syaratnya 3x min 2 tidak sama dengan 0. Nah, kemudian nanti dapatnya x tidak boleh sama dengan 2/3. Nah, jadi F inverse-nya itu min x min 5 per 3x min 2 dengan syarat x tidak boleh sama dengan 2/3. Nah, begini ya, teman-teman. Udah dapat. Gimana? Sampai di sini materi inverse-nya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau bingung, tanyakan ya, teman-teman. Nah, itu jawabannya berarti cuman kayak gitu doang, Kak. Nggak usah diapa-apain lagi. Iya, benar. Kalau misalkan diketahui fx-nya kayak gini, terus ditanya f inverse x. Nah, ya udah hasilnya seperti ini. Tapi kalau misal ditanya f inverse f inverse 2. Nah, berarti ini ada dua step ya. Pertama, kita cari dulu f inverse x-nya. Kemudian kalau sudah, kita mensubstitusikan nilai x dengan 2 gitu ya. Tinggal disubstitusikan aja. X-nya kita ganti dengan 2. Jadinya min 2 min 5 per 3 kali 2 min 2. Dihitung seperti biasa gitu. Nah, jadi tergantung apa yang ditanyakan pada soalnya. Seperti itu. Gimana tadi? Zawa ya yang nanya ya. Aman? Oke, aman. Terus yang lain gimana? Sudah aman ya, teman-teman? Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya, sebentar ini belum aku ganti. Nah, begini. Kalau misalkan ada bentuk-bentuk yang di soal tuh ada f plus gx. Nah, artinya fx ditambah gx. Gitu. Terus kalau misalkan dikurangi pengurangan f min gx, nah artinya fx dikurangi gx. Nah, contohnya gini teman-teman. Eh, Tadi apa dah fx-nya? Fx-nya misalkan 2x plus 1 gitu ya. Fx-nya 2x plus 1. Kemudian gx-nya itu misalkan 5 gitu ya. Gx-nya sama dengan 5. Terus yang ditanya nih, ditanya f plus gx. F plus gx. Nah, berarti ini fx ditambah gx gitu ya. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja. 2x plus 1, ini adalah fx-nya, terus ditambah gx-nya itu 5. Berarti ditambah 5. Jadi dapatnya 2x plus 6. Nah, begini. Terus kalau misalkan tadi kan kita udah belajar komposisi fungsi ya. Misalkan f bundaran gx. Nah, f bundaran gx. Gimana? Tadi masih ingat nggak nih f bundaran gx? F bundaran gx itu artinya gx-nya apa? Nilai x pada f kita ganti dengan gx. Nah, seperti ini. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu nggak? Fx-nya itu kan 2x plus 1. Gx-nya itu 5. Nah, kalau f bundaran gx berarti yang awalnya fx, x-nya pada fx itu kita ganti dengan nilai gx. Nah, jadi x-nya ini kita ganti dengan nilai yang ada pada gx.
Nah, X-nya ganti 5 gitu kan berarti. Oke, ada yang sudah dapat? Oh, 11. Oke. Bener ya, teman-teman. Jadinya apa fx-nya kan 2x+1. Berarti x-nya kita ganti 5, jadinya 2 dikali 5 ditambah 1. 2 kali 5 tambah 1, jadi dapatnya adalah 11. Nah, terus kalau misal dibalik G bundaran fx. Nah, ini kan menarik nih. Kira-kira apa jawabannya sekarang? G bundaran fx. Kalau G bundaran fx jadinya G fx ya kan? Nah, nilai x pada G itu kita ganti dengan fx. Kalau kayak gini sekarang ada yang bisa nggak? Ya, Nol ya. Kata Am ini nol. Yang lain gimana? Ada yang mau coba jawab lagi? 5 apa nol? Nah, jadi kita cek dulu ya teman-teman. 5 apa nol tuh? Oke, ada yang nol, ada yang 5. G bundaran fx itu artinya G fx kan. Nah, jadi nilai x pada G itu kita ganti dengan nilai fx. Nah, masalahnya ada nggak nilai x-nya pada pada gx ini? Nggak ada x-nya kan? Nah, berarti kita nggak bisa mensubstitusikannya. Kalau nggak ada ya, ya udah kita nggak bisa substitusikan. Artinya G bundaran fx itu bernilai 5. Tetap aja gitu. Bukan nol ya. Bukan nol, tapi 5 jawabannya. Oke, gimana? Paham nggak nih? Ini lumayan menjebak sih. Kenapa, Kak? Karena nggak ada nilai X. Dia nggak punya nilai X, ya kan? Misalkan aku tambahin lah 5X. Nah, berarti kalau gini kan dia udah punya nih sekarang. Artinya 2x+1-nya kita substitusikan ke dalam ini apa namanya nilai x-nya gitu. Tapi kalau misal dia nggak punya x, ya udah kita nggak bisa mensubstitusikan apa? Kita nggak bisa menggantikan nilai x-nya dengan nilai fx-nya gitu kan. Jadi nggak ada yang bisa kita gantikan. Artinya dia tetap jawabannya 5 gitu. Kata Pak Hasna paham, oke. Gimana? Tadi yang jawab 0, Tio, udah aman ya sama teman-teman? Ivana dan teman-teman lain? Oke, paham ya. Terus coba kita bedah ini ya, rumus-rumusnya ini. Kalau misal perkalian, ya kan? Kalau perkalian itu juga sama ya. Kalau f dikali gx berarti fx dikali gx. Kalau pembagian bisa dipisah juga, ya kan? Ini f per g harusnya ya. F per gx, nah itu sama dengan fx per gx. Oke, aman ya. Nah, tapi tetap ditulis kalau pembagian itu kan dia nanti bentuknya pecahan ya. Karena bentuknya pecahan, kita harus tulis syaratnya. Syarat penyebutnya itu nggak boleh sama dengan nol gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada f pangkat n x ya kan. Misalkan gini nih, f pangkat 2x. Nah, ini nih gimana nih ngerjainnya? Nah, itu gampang aja. Ini sebenarnya fx dipangkatin 2 gitu kan ya. Fx dipangkatin 2. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita mau hitung, berarti fx-nya kan 2x+1. Jadinya 2x+1 dipangkatin 2. Atau kuadrat ya. 2x+1 kuadrat itu 2x kali 2x. 4x kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 1. X berarti 4x ditambah 1. Nah, jadi dapat ya. Kalau misalkan bentuknya itu AX pangkat N plus B. Inversenya gimana? Nah, jadi tadi gimana? Ada AX plus B kan ya, kan udah dibahas tuh. Kalau ada AX plus B, berarti kan A-nya pindah ke penyebut ya. A-nya pindah ke penyebut, B-nya dinegatifkan. Nah, kalau ada bentuk AX pangkat N plus B, A-nya nih pindah ke penyebut nih, ke bagian penyebut. Terus B-nya dinegatifkan. Pangkatnya gimana? Pangkatnya menjadi 1/N ya kan? Karena inverse tuh kebalikannya teman-teman, ya kan? Jadi kalau misalkan ada pangkat N, berarti kebalikannya adalah 1/N, gitu. Kalau ada pangkat 2, berarti kebalikannya adalah 1/2. Nah, gimana kalau kita coba aja kali ya, kita coba terapin. Ini diketahui fx-nya sama dengan 2x+1, berarti f inverse x-nya berapa? F inverse x-nya berarti x min 1/2.
Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan di sini fx-nya pangkat 3, berarti x min 1/2 pangkat 1/3. Nah, begini ya, teman-teman. Oke, gimana? Aman? Aman. Terus kalau misalkan dia bentuknya akar, ya kan? Bentuknya akar nih. Akar N, ya kan? Akar N dari AX plus B. Nah, berarti AX plus B-nya ya tetap ya, A-nya pindah ke penyebut, ya kan? A-nya pindah ke penyebut, B-nya dinegatifkan. Terus pangkat akarnya, nah pangkat akarnya itu kan 1/N ya. Gimana? Masih ingat nggak dengan bentuk akar? Kalau kita punya, misalkan nih, akar N dari A pangkat M, ya kan? Atau apa? Akar N dari A gitu. Nah, di sini kan pangkat 1 ya. Atau di sinilah tulisnya. Akar N dari A pangkat M. Nah, ini kalau kita ubah ke bentuk eksponen, itu menjadi A pangkat M, akar itu membagi N. Nah, jadinya A pangkat M per N. Nah, kalau kayak gini, berarti kan jadinya itu AX plus B, AX plus B pangkat 1/N, ya kan? Karena akar N ini dia membagi gitu. Nah, maka dari itu, kalau diinverskan, AX plus B-nya ya sama ya, hanya pindah ke penyebut, B-nya dinegatifkan. Nah, pangkatnya ini yang awalnya 1/N menjadi pangkat N. Nah, jadi inverse itu kebalikan ya. Diingat-ingat teman-teman. Terus kalau yang 7 nih, nah ini 7 nih bentuk yang tadi ya. Kalau ada AX plus B per CX plus D, berarti F inverse X-nya A sama D tukar tempat ya. A sama D tukar tempat, kemudian dinegatifkan. B sama C-nya tetap aja. Dan jangan lupa, karena bentuknya pecahan, penyebutnya ini nggak boleh sama dengan 0 gitu. Begitu. Oke, materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman? Bagaimana? Sebelum kita lanjut bahas latihan-latihan soal. Gimana? Aman? Kata Abian aman, Ilma aman, Zahwa, Hasna, dan teman-teman lain. Oke, kalau sudah aman kita lanjut ya. Nah, nomor 1 nih. Diketahui fungsi fx sama dengan fx plus 1 plus 3 dan f5 sama dengan min 4. Maka nilai f2-nya berapa gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman, itu eh, F5-nya kan min 4 ya. Nah, kalau kita X-nya ganti 5, misalkan, berarti F5 sama dengan F5 tambah 1 itu F6 ya, plus 3. Oke, F5-nya dapat, yaitu min 4. Terus F6-nya belum ya, ditambah 3. Nah, ini kan naik, makin naik gitu. Kalau kita apa substitusikan nilai X sama dengan 5, maka nanti dapatnya F6 berapa. Kalau kita substitusikan 6, nanti dapatnya F7, makin naik gitu ya. Nah, berarti kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 4, supaya nantinya eh, F4 tambah 4 tambah 1 ini kan 5 ya. Jadi F5-nya kita bisa substitusikan. Oke, kita dari F4 dulu ya. F4 sama dengan F4 tambah 1 itu F5, F5 ditambah 3, ditambah 3. Sama dengan F5-nya itu min 4 ya. F5-nya min 4 ditambah 3 berarti dapat hasilnya min 1. Oke, F4-nya dapat nih. Terus X-nya sama dengan 3 ya kan. Kalau X-nya sama dengan 3 berarti F3 sama dengan F3 tambah 1 itu 4 ya. F4 ditambah 3, F4-nya berapa? F4-nya itu min 1. Min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. Nah, kemudian kalau X-nya 2. Kalau X-nya 2, berarti F2. Nah, ini sesuai ya. Sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. F2 nih. F2 sama dengan F2 tambah 1. 2 tambah 1 itu 3 ditambah 3. Ditambah 3. F3-nya berapa? F3-nya itu 2. 2 tambah 3 itu hasilnya 5.
Nah, jadi sudah dapat. Oh, ternyata nilai F2 ini adalah 5. Jawabannya yang E. Gitu. Oke, gimana? Teman-teman bener kan jawabannya pas soal pretest kemarin? Oke, aman. Ada yang mau tanyakan nggak nih untuk soal nomor satu? Jadi kalau fungsi apa namanya fx ya, ya sebenarnya kita tinggal menggantikan nilai x ya kan dengan apa yang diketahui, ditanyakan maksudku. X sama dengan 4 yang awal dari mana Kak ya kan? Nah, kok bisa nih X sama dengan 4? Jadi, kan yang diketahui F sama dengan 5 ya kan? Kalau kita mensubstitusikan 5, X kan 5 nih kan? Berarti jadinya F5 sama dengan 5 tambah 1. Gitu. Nah, jadinya kan gini ya, F5 sama dengan 6. Nah, ini kan udah naik ya, makin naik ya. Karena yang ditanya kan 2. 2 itu kan harusnya turun gitu. Makanya kita misalkan ya sama dengan 4 gitu. Begitu. Gimana tadi? Yang tanya aman? Kak, kok bisa F4 sama dengan min 1? Ya karena gini, teman-teman. Kan F5, apa F4, X-nya 4, berarti F4 sama dengan F4 tambah 1, F5 ditambah 3. F5-nya itu min 4, berarti min 4 ditambah 3, yaitu min 1. Jadinya F4 itu min 1. Gitu. Nah, terus kalau X-nya 3, nanti kepake lagi. F4-nya min 1 nih. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. F3-nya berarti 2. Nah, jadi kalau mau nyari F2 nantinya kan F3 tambah 3. Oke, F3-nya dapat tadi 2 gitu. 2 tambah 3, 5. Gitu ya, teman-teman. Gimana, gimana? Udah paham? Siapa? Dila, Dawa, dan teman-teman lain? Oke, paham ya. Sip, paham. Terima kasih sama-sama. Kita lanjut lagi. Nah, ini nih sekarang. Siapa kemarin yang ngerjain pretest bingung pada soal yang ini? Banyak loh yang salah di soal yang ini. Manakah? Sebentar. Manakah dari grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X? Kira-kira apa jawabannya nih? Y sebagai fungsi dari X. Jadi, pengertiannya gimana? Kan ada daerah asal X, terus daerah kawan Y, ya kan? X sama Y, kalau kita relasikan, membentuk sebuah fungsi, itu namanya fx, ya kan? Nah, artinya nilai Y itu adalah fungsi dari X, ya kan? Nah, terus tadi gimana syarat dari daerah asal? Syarat dari daerah asal, semua anggota dari daerah asal harus berpasangan dan semua anggota dari daerah asal harus punya pasangannya satu ya kan? Nah, itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau yang A ini coba nih kita apa namanya? Oh, ini terlalu kecil ya di kalian ya. Nah, coba aku hapus dulu. Ini aku besarin. Nah, gini aja kali ya. Oke. Ambil salah satu titik, teman-teman. X ini kan titik daerah asal ya. X-nya ini kan daerah asal nih. Kita ambil salah satu titik, misalkan titik yang ini. Nah, titik yang ini itu daerah asalnya di sini, daerah kawannya atau daerah hasilnya itu di sini. Nah, misalkan di sini 4 gitu. Nah, misalkan di sini 5. Nah, berarti kan daerah asal 4 itu punya satu pasangan saja, ya kan? Nah, jadi ini merupakan fungsi. Ambil lagi lah contoh satu lainnya, titik lainnya gitu. Ini anggota apa namanya? Daerah asalnya di sini, daerah kawannya itu di sini. Nah, berarti kan punya satu pasangan. Nah, terus apa bedanya dengan yang B? Yang B nih, ambillah salah satu titik. Misalkan titik yang ini. Nah, titik yang ini itu daerah asalnya misalkan di sini 2 apa min 2 gitu ya. Terus daerah kawannya misalkan di sini 5. Nah, oke, berarti dari daerah asal min 2 itu pasangannya 5. Nah, tetapi kita lihat lagi, oh ternyata apa daerah asal min 2 ini dia juga punya pasangan di sini. Anggaplah di sini min 5 gitu ya. Nah, berarti jadi 2 dong. Dia punya punya apa namanya pasangan 2 gitu, bercabang. Nah, ini kan nggak boleh ya. Berarti dia bukan bukan sebuah fungsi gitu. Nah, jadi yang B ini bukan sebuah fungsi. Yang A ini sebuah fungsi. Jawabannya yang A gitu.
Nah, gimana? Bisa dipahami nggak nih penjelasanku? A aja yang lebih logis. Lebih logisnya dari mana? Ya, kita harus paham dengan materinya, gitu ya, teman-teman. Oke, terus kita bahas lagi yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Kita bahas semua nih harusnya. Sebentar ya, eh, aku crop dulu. Eh, oke. Nah, yang C ini kok salah? Ya, ini sama lah ya kayak tadi kasusnya. Ambillah salah satu titik ya kan. Ambil titik di sini, itu daerah asalnya misalkan di sini -1. Oke, hasilnya di sini, pasangannya dia ada di sini nih. Nah, tapi daerah asal -1 ini ternyata punya pasangan di sini juga ada dua gitu ya, jadi nggak boleh. Oke, yang C ini bukan. Terus yang D ini misalkan ambil salah satu titik, em, yang ini deh ya kan, ini kan daerah asalnya itu kan di sini. Nah, pasangannya di sini, tetapi daerah asal ini itu juga punya pasangan di sini. Nah, ini nggak boleh gitu. Terus satu lagi yang E ya kan, opsi yang E. Mana ada E-nya? Oh, ini ya. Nah, ini udah pasti bukan ya, yang E ini ya. Nah, coba kita bahas juga. Di sini ambil salah satu titik. Nah, misalkan titik ini. Di sini misalkan 3 lah ya. Nah, daerah asalnya itu 3. Terus hasilnya pasangannya itu di sini, misalkan 4 gitu. Nah, tapi daerah asal 3 ini dia punya pasangan di sini. Nah, misalkan -2 gitu ya. Tetapi ada lagi ternyata pasangannya itu di sini gitu. Malah 3 ini pasangannya. Nah, ini nggak boleh ya, misalkan -5 gitu. Nah, ini nggak boleh, ini bukan bukan fungsi gitu. Jadi suatu grafik ketika grafik tersebut dikatakan fungsi harus apa? Daerah asalnya harus punya satu pasangan saja gitu. Gimana? Dapat dipahami? Asna paham. Oke. Yang lain gimana teman-teman? Aman? Nah, jadi eh, kita harus paham ya mengenai materinya. Aman-aman, mau di aman. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3, tabel di bawah ini menunjukkan pemasangan X terhadap fx. Nah, X-nya ini daerah asalnya, fx-nya itu pasangannya, ya kan, atau daerah kawannya, atau daerah hasil ya, range-nya. Manakah yang merupakan fx? Nah, sekarang kita cek dulu nih. Maksudnya gimana nih, Kak? Nah, fx itu ya kan hasilnya ini didapatkan ketika nilai x yang disubstitusikan itu sesuai. Artinya kalau f apa daerah asalnya -1 ya kan berarti kan f-1 itu hasilnya sama dengan 1. F0 hasilnya sama dengan 3. F1 sama dengan 1, F2 sama dengan -5 gitu. Nah, oke, kita bahas ya. Tadi gimana? Dari X-nya misalkan -1 ya kan. Berarti F-1 sama dengan 1. F0 itu sama dengan 3. F-nya malah besar ya. F0 sama dengan 3. Kemudian F1 sama dengan 1. F2 sama dengan -5. Nah, terus eh, habis itu apa yang kita lakukan? Substitusi aja ya, teman-teman. Jadi dicek-cek aja nih dari opsi-opsi yang ada, kita cek dulu nih. Biar gampang ceknya, kita pakai 0 ya. F0 ya. Nah, kita kita cari nih, kalau kita ganti X-nya menjadi 0, kita cari yang menghasilkan 3. Nah, di sini fx sama dengan -2 dikali x kuadrat. -2 dikali 0 kuadrat. 0 kuadrat kan 0. -2 kali 0 itu 0. Oh, ternyata untuk yang opsi A, ketika kita substitusikan nilai x-nya sama dengan 0, f0 sama dengan 0 ternyata. Bukan ya? Bukan fungsinya berarti. Yang A ini salah. Terus yang B, kalau kita substitusikan 0, ya kan? F0 berarti sama dengan X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat ditambah 3. 0 kuadrat itu 0, 0 tambah 3 itu 3. Oke, ini kemungkinan ya kan? Kemungkinan. Kita jangan langsung jawab dulu.
Terus F0 yang C, em, min X kuadrat ditambah 3. Min 0 kuadrat itu 0, 0 tambah 3 itu 3. Terus yang D ini F0 sama dengan min 2 dikali 0 kuadrat itu 0 dikurangi 3. 0 dikurangi 3 itu min 3. Oh ini yang D bukan ya kan? Yang D bukan. Terus yang E, F0 lagi misalkan. F0 sama dengan eh, min 2 kali 0 kuadrat itu 0, 0 tambah 3 itu 3. Nah, jadi opsinya antara B, C, atau E. Kemudian kita ambil lagi satu lagi. Misalkan ngambil yang mana ya? Ngambil F1 lah ya, F1 sama dengan 1. Nah, berarti kalau yang C ini kita substitusikan F1 sama dengan min 1 kuadrat, min 1 kuadrat itu min 1 ya. Ini gini teman-teman, min 1 kuadrat. Jadi minnya ini dipisah dulu, 1 kuadrat kan 1. 1 diminkan berarti min 1, min 1 tambah 3. Min 1 tambah 3 itu 2 ya. Jadi ini bukan. Di sini F1-nya 2, ini bukan ya. Nah, Apa kau? terus kalau yang B, oh yang B belum ya. Kalau yang B, F1 F1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3. 1 kuadrat tambah 3 itu 4 ya. Ini juga bukan. Oke, jadi jawabannya yang E. Tapi kita cek dulu. Kalau yang E, F1 min 2 dikali 1 kuadrat itu 1 kuadrat kan 1. 1 kali min 2 itu min 2. Min 2 tambah 3 itu 1. Nah, bener ya. Jadi F1 sama dengan 1. Oke, udah ketemu. Jadi jawabannya yang E. Gitu. Oke, udah bener ya. Abian E, Arta E, Hasna E, Dila E. Bener. Mohon di mute ya teman-teman buat yang tidak bertanya. Oke, aman ya untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, siapa kemarin yang bingung di soal yang nomor 4 nih? Diberikan GX sama dengan X kuadrat min 4 dan GC sama dengan 12. Apabila C-nya bernilai negatif, ya kan, kurang dari 0 kan negatif. Berapakah nilai dari GC2? Oke, ini ngerjainnya gimana nih kira-kira? Em, Pertama, kan yang diketahui itu GX sama dengan X kuadrat min 4. GC sama dengan 12. Oke, kita eh, X-nya ganti C ya. X-nya kita ganti C, GC sama dengan, oke sebentar teman-teman, ini ada, oke sudah masuk, thank you. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi itu apa? GX sama dengan X kuadrat min 4. Kalau kita ganti X-nya menjadi C, berarti X-nya kita ganti C ya. C kuadrat min 4 gitu. C kuadrat min 4. GC-nya itu 12. Oke, berarti 12 sama dengan C kuadrat min 4. C kuadrat min 4. Terus kita lanjutkan. 12, 4-nya pindah ruas, jadinya 12 tambah 4 itu 16. Itu C kuadrat. Nah, C kuadrat ini sama dengan 16. Berarti C-nya berapa? Ada yang tahu? C kuadrat sama dengan 16. C-nya sama dengan plus minus akar 16 gitu ya. Plus minus akar 16. Akar 16 itu 4. Jadinya C-nya punya dua nilai. 4 atau min 4 gitu ya. Nah, jadi 4 atau min 4 nih. Karena C-nya kurang dari 0, berarti C-nya itu min 4. Begitu. Sudah dapat. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu G C min 2 ya. G C min 2. G C min 2. Nah, kalau begini, yang awalnya X ya kan, yang awalnya GX, X, kita ganti dengan C min 2 gitu ya. Jadinya C min 2 kuadrat dikurangi 4. Oke, sebentar ini pindah aja kali ya. Oke, ini pindah ke sini.
Oke. Nah, kita lanjut lagi. Berarti X-nya kita ganti dengan C min 2. C min 2 kuadrat dikurangi 4. C min 2 kuadrat dikurangi 4. Nah, berarti jadinya C min 2 kuadrat itu C kuadrat min min 2 min 2 berarti min 4. Min 4C. Min 2 kali min 2 itu plus 4. Dikurangi 4. Dikurangi 4. Sama dengan... oh alah, ini gini gak sih? Astaga. C min 2 ini kan C-nya kan udah dapet ya. Kenapa nggak langsung aja gitu kan ya? Nah, C-nya itu kan min 4. Nah, berarti G min 4 dikurangi 2 sama dengan G min 6 gitu. Nah, ya udah X-nya kita ganti min 6 aja biar cepet ya. Jadinya X-nya kan apa GX-nya kan X kuadrat min 4. Berarti kita ganti min 6 ya. Jadinya min 6 kuadrat dikurangi 4. Nah, gini aja enak ya. Min 6 kuadrat dikurangi 4. Min 6 kuadrat ya kan itu 36 ya. 36 dikurangi 4 hasilnya adalah 32. Nah, sudah deh dapat gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman. Aman. B. Loh, kok B? Jawabannya E ya, 32. Oke, min 4, min 4, min 6, min 2, min 6, min 6, 36 kurangi 4, 32. Iya, 32 kok jawabannya. Oke, gimana teman-teman yang lain? Hasna, dapatnya B? Ada yang mau tanyakan nggak Hasna? Tadi bingungnya di mana tuh salah ngitungnya? Oke, teman-teman kalau mau on mic boleh, asalkan tanya ya. Asalkan tanya tentang materi gitu. Oke, aman ya. Kita aman, lanjut lagi. Nah, selanjutnya diketahui Has akar X plus 5 sama dengan X dan X kuadrat sama dengan X pangkat A min B. Nilai dari A plus B itu berapa? Nah, jadi kalau gini nih gimana ngerjainnya gitu kan ya. Oke, di sini ditanyakan A plus B. H akar X plus 5 sama dengan X dan H X kuadrat sama dengan... Oke, jadi gini ya teman-teman. Kita ingin mengganti nilai H akar ini menjadi X kuadrat kali ya. Oke, H X kuadrat sama dengan kita mau menggantikan nilai akar X plus 5 menjadi X kuadrat. Nah, kalau mau menggantikan seperti ini, itu cukup akar X plus 5 mau diganti X kuadrat. Akar X plus 5 sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian di sini ada bentuk akar, ya kan? Di sini X kuadrat. Kira-kira untuk menghilangkan akar kita apain? Oke, sebentar teman-teman, aku minum dulu. Tenggorokanku kering astaga. Hmm. Oke, gimana? Ada yang bisa? Kira-kira nih langkahnya mau diapain nih? Enaknya. Coba aku baca komen dulu. Dihilangkan akarnya, Kak. Iya, menghilangkan akarnya gimana? Kalau kita mau menghilangkan akar, itu kita dikuadratkan ya. Ya, benar kata Cynthia, kata Alia dikuadratkan. Betul. Oke. Sebentar teman-teman. Aku tadi sibuk bantuan apa namanya dari kampus langsung ini ngajar. Oke. Bentar ya, aku minum lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ya, ini dulu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi gini, aku ulangi. Diketahui H akar X plus 5 sama dengan X, HX kuadrat itu sama dengan X pangkat A min B. Nah, jadi karena yang ditanya nilai A sama B-nya, artinya kita mau mengubah bentuk akar X plus 5 menjadi bentuk X kuadrat. Nah, mau mengubah itu kita harus buat pemisalan, teman-teman. Jadi misalkan aja akar X plus 5 sama dengan P. Nah,
Ini pemisalannya bersifat sementara, nanti kita ubah lagi ke dalam bentuk X ya. Nah, jadi untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan ya teman-teman. Jadinya di ruas kiri dikuadratkan. Kalau salah satu ruas kita lakukan sesuatu, artinya di ruas kanan juga kita harus lakukan sesuatu juga. Dikuadratkan di ruas kiri, berarti di ruas kanan juga dikuadratkan. Nah, berarti kalau dikuadratkan ini sudah tinggal X plus 5. X plus 5 sama dengan P kuadrat. Nah, kemudian X sama dengan P kuadrat dikurangi 5. B kuadrat dikurangi 5. Nah, ini kan udah jadi X ya. Akar X plus 5 udah jadi X. Tapi kita pengennya mau menjadi X kuadrat ya. Nah, jadi supaya menjadi X kuadrat, kita kuadratkan gitu. X sama dengan P kuadrat dikurangi 5 ya kan. Nah, jadi kalau sekarang kita mau mengubah menjadi X kuadrat, eh, bentar ya teman-teman. Di sini P-nya kita ubah dulu menjadi X. X kuadrat min 5 kan gini kan. Nah berarti kalau gitu, oh gini aja tulis aja. Wait, wait, wait. Nah sekarang kita dapat HX. HX sama dengan X kuadrat min 5. X kuadrat min 5. Nah, habis itu kan yang ditanya X kuadrat ya, artinya X-nya ini kita ganti dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan awalnya X, ya kan? Awalnya X, kita ganti dengan X kuadrat. Nah, jadi X-nya kita ganti dengan X kuadrat. X kuadrat pangkat 2 dikurangi 5. Nah, sama dengan X kuadrat pangkat 2. Kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, pangkatnya diapain? Sifat eksponen masih ingat? Kalau ada pangkat, dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Jadinya X pangkat 2 kali 2 itu 4. X pangkat 4 dikurangi 5. Nah, HX kuadratnya ini berapa? HX kuadratnya kan tadi diketahui X pangkat A min B gitu kan ya. Nah, jadi dari sini kita udah ketemu ya. Ketemu nilainya. A-nya itu 4, B-nya itu 5. Nah, jadi nilai A plus B, A ditambah B sama dengan 4 tambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, jadi udah ketemu. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Gimana? Dapat dipahami tidak penjelasanku untuk soal yang nomor 5? Aman? Aman Kak? Oke. Abian mah aman. Aku lihat Abian dapat 100 kayak. Selnya aman. Oke, kita lanjut lagi ya. Tinggal dikit lagi teman-teman. Kita tuntaskan. Diketahui fungsi f(x) linear. Jika fungsi f 3x plus 2 sama dengan 6x plus 10, nilai f min 5 itu berapa? Nah, jadi kalau kayak gini tuh, eh, fx-nya linear. F 3x plus 2 sama dengan, oke. Nah, jadi dari yang diketahui ini, yang ditanyakan min 5. Kita mau mengubah 3x plus 2 menjadi 5. 3x plus 2 sama dengan min 5. Nah, terus kita sisakan biar dia menjadi x ya. 3x sama dengan min 5 dikurangi 2. Min 5 kurangi 2 itu min 7 ya. 3x sama dengan min 7. X-nya sama dengan min 7 per 3. Min 7 per 3. Nah, jadi sekarang yang awalnya 3x plus 2 sekarang udah menjadi min 5 ya. Menjadi min 5 dengan catatan X-nya kita ganti dengan min 7 per 3. 6 dikali min 7 per 3. Min 7 per 3 ditambah 10. Ya, sebentar. Ditambah 10. Nah, terus 6 dibagi 3 itu 2 ya. 6 dibagi 3, ini coret-coret ya. 6 bagi 3 itu 2.
2 dikali min 7 itu min 14. Min 14 ditambah 10. Min 14 tambah 10 jawabannya min 4 ya. Nah, jadi udah dapat. Oh, ternyata F min 5-nya adalah min 4. Jadi jawabannya yang B. Begitu. Oke. Kata Dila yang B. Oke, bener ya. Oke, gimana nih teman-teman? Nah, jadi kan biasanya itu ada apa namanya? Cara biasanya ya. Cara umumnya kan kita mengubah dulu nih ya kan f3x plus 2-nya menjadi fx ya kan. Nah, kalau sudah ketemu bentuk fx, baru kita mensubstitusikan nilai x-nya ke dalam min 5 gitu. Nah, ini kan ada dua step ya. Nah, jadi itu bisa sebenarnya menjadi satu step saja dengan cara 3x plus 2 sama dengan apa yang ditanyakan. 3x plus 2 sama dengan min 5, terus diubah normalnya menjadi x, supaya x yang ada pada persamaan awalnya kita bisa ganti menjadi min 7/3 gitu kan ya. Oke. Kata Hasna paham, Desta aman. Oke, kalau sudah paham dan aman, kita lanjut lagi nomor 7. Nah, nomor berikutnya, jika inverse dari fungsi fx adalah fx min 1, nilai x yang memenuhi 2 dikali fx min 2 dikali f inverse kuadrat dikurangi 3 dikali f inverse sama dengan 2 dan fx-nya sama dengan x plus 4 per 2 adalah berapa? Nah, jadi ini kita mau mencari inverse. Kira-kira ada yang tahu nggak inverse-nya dari x plus 4 per 2 gitu? Nah, teman-teman kalau misal mau jawab boleh on mic boleh gitu. Tadi kita udah belajar inverse, ada rumusnya ya. Nah, yang ini ya rumusnya itu. Oke, kita coba terapin dulu dari rumus inverse-nya. Ini kekecilan nggak ya? Oke, sebentar. Nah, berarti F inverse X, F inverse-nya itu ditulis gini ya, Fx pangkat min 1. Fx pangkat min 1 sama dengan, nah gini gimana? Kalau ada AX plus B per CX plus D. Nah, berarti ini kan D-nya ya, karena C-nya kan ikut sama X ya. Nah, jadi A-nya itu 1, B-nya itu 4, D-nya itu 2. Nah, inverse-nya gimana? A sama D tukar posisi, ya kan? Berarti 2-nya di sini. 2X, jangan lupa dinegatifkan. B-nya tetap aja, ya kan? Min 2X plus 4 per satunya tadi di sini jangan lupa dinegatifkan gitu kan, min 2x plus 4 per min 1 gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Berarti 2x min 4 ya kan, 2x min 4. Nah, f inverse-nya itu adalah 2x min 4. Nah, kalau sudah ketemu f inverse-nya, baru bisa kita substitusikan ke dalam persamaannya. Ini aku taruh di sini. Oke, sebentar ya. Oke, F inverse. Fx inverse. Oke, gimana? Teman-teman bingung nggak buat nentuin inverse-nya? Tadi kan kita udah bahas tuh di materinya ya. Em, oke, kita substitusikan saja. 2 dikali F inverse ya. F inverse-nya itu 2x min 4. 2, 2x min 4. Ah, kelamaan. Aku pakai ini aja kali ya. Textbook. Sebentar. Nah, gini aja. 2 dikali F inverse X-nya itu 2X min 4. 2X min 4. Terus pangkat 2 ya. Pangkat 2 dikurangi 3 dikali F inverse X-nya itu 2X min 4 sama dengan 2. Nah, terus ini ada pangkat ya. Kita dahulukan pangkat terlebih dahulu. 2x min 4 dikuadratin. Berarti 2x dikali 2x itu 4x kuadrat. Terus 2 kali min 4 min 8. Min 8 min 8 berarti min 16x. Min 4 kali min 4 itu 16 dikurangi
Min 3 kali 2x itu min 6x. Min 6x, min 3 kali min 4 itu plus 12 sama dengan 2. Nah, kemudian di sini dikalikan lagi ya. Jadinya 2 kali 4 berarti 8x pangkat 2. 2 kali min 16 berarti min 32x. 2 kali 16 berarti 32. Dikurangi 6x ditambah 12. 2-nya pindah jadinya min 2 sama dengan 0. Oke, agak panjang ya. Terus 8x kuadrat. eh, min 32x sama min 6x berarti min 32 sama min 6 berarti min 38x. 32 tambah 10 berarti 42 sama dengan 0. Oke, terus kemudian kita faktorkan ya teman-teman. Sebentar ini. Nah, gini. Kita faktorin 8 x kuadrat. Berarti 8x dengan x. 42 itu didapat dari berapa kali berapa? 42, ada yang dapat faktornya enggak? 42, 6 kali 7. 6 kali 7, 42. Oke lah, kalau kita pasang 6 kali 7, berarti nggak bisa 8. Di sini nggak bisa 8. Berarti di sini bisanya 2 sama 4. 2 kali 7 itu 14. 6 kali 4 itu 24. 14 sama 24. 14 sama 24, 38. Iya, oke. Di sini negatif. Di sini negatif. Nah, gini, gini, gini. Betul, betul, betul. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Jadi coba-coba dulu teman-teman. Berapa kali berapa ya sama dengan 42. Dan ini, ya kan. 2x dikali 4x itu 8x kuadrat. 2x dikali min 7 itu min 14x. Min 14x. Min 6 dikali 4 itu min 24. Min 14 dikurangi 24 itu min 38. Bener ya? Min 6 dikali min 7. Negatif kali negatif positif. 6 kali 7 42. Oke, bener. Nah, kalau sudah gini, berarti 2x min 6 sama dengan 0 atau 4x min 7 sama dengan 0. 2x sama dengan 6. 4x sama dengan 7. X sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3 ya. Atau X sama dengan 7/4. Nah, jadi udah dapat nih. Ternyata jawabannya adalah 7/4 dan 3. Begitu. Keren, keren, keren teman-teman. Min 14 tambah 24 min 38. Cara cepat bang. Oke, boleh. Tapi bukan ditambah 24 ya, itu dikurangi ya. Min 14 dikurangi 24. Baru tuh min 38. Ya, cara cepatnya gitu ya. D kata Arta. Ya, benar ya. Oke. Gimana nih? Ada yang mau tanyakan tentang soal nomor 7? Tinggal 2 soal lagi nih. Habiskan nggak sih? Oke. Kita lanjut lagi. Kalau misal nggak ada tanyakan, kita lanjut. Nomor 8. Nomor 8, apabila FAB sama dengan AB pangkat 3 dan FMN sama dengan 5, berapakah nilai dari F3M 2N? Nah, jadi jangan bingung ya teman-teman, meskipun ada huruf-huruf doang ya kan di sini. Yang ditanyakan 3M sama 2N. Nah, ya udah nih kita sesuaikan dengan rumus yang udah diketahui. Nah, artinya A-nya ini kita ganti dengan 3M. B-nya itu kita ganti dengan 2N. Nah, seperti itu. Jadi, em, kita kerjakan F, F, aduh tulis aja wis. Lagi nge-freeze nih. Oke, sebentar kita tulis lagi manual. Astaga. Dah, yuk kita lanjut lagi. F 3M 2N sama dengan
Ini kan FAB kan AB pangkat 3. Nah, jadinya A-nya itu kita ganti 3M. Berarti 3M dikali B-nya itu 2N. Berarti B-nya itu 2N pangkat 3. Nah, habis itu sama dengan 3M dikali 2 pangkat 3 itu 8. N pangkat 3 itu N pangkat 3. Sama dengan 3 kali 8 itu 24 dikali M N pangkat 3. Oke, MN pangkat 3-nya berapa ya? Nah, coba kita pakai yang diketahui itu FMN ya. Kalau FMN berarti sama dengan A-nya itu ganti M, N-nya itu B-nya ganti N. Jadinya MN pangkat 3. Jadi FMN-nya kan sama dengan 5, artinya MN pangkat 3 itu sama dengan 5 gitu. Nah, jadi di sini tinggal 24 dikali 5. 24 dikali 5 sama dengan 120. Nah, jadi ya udah nih ketemu nih jawabannya adalah yang D gitu. Kalau udah kayak gini-gini tinggal disubstitusikan aja ya, teman-teman. Dengan rumus yang udah diketahui. Oke, aman ya untuk soal yang nomor 8. Ada yang mau tanyakan? 8 dari mana? Ayo, 8 dari mana? Nah, ini sifat eksponen ya kan. Kalau ada AB pangkat N ya kan. Ada dua unsur nih dipangkatin N misalkan. Nah, itu bentuknya sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Artinya, kalau kan dikasih kurung tuh ya teman-teman. Nah, kalau dikasih kurung itu maksudnya di pangkat tiganya ini punya 2 sama N gitu. Jadinya 2 pangkat 3 itu 8, N pangkat 3 itu N pangkat 3. Nah, 2 N pangkat 3 sama dengan 8 N pangkat 3 gitu. 3M dan 2N akarnya 3 dari AB pangkat. Nah, gitu ya. Kak, kenapa 5-nya nggak diangkatin? Ah, diangkatin? Dipangkatin maksudnya. Ya enggak, ngapain dipangkatin? Kan MN pangkat 3, ya kan? Itu kan sama dengan 5 ya. Nah, jadi ya udah, kita MN pangkat 3-nya ini 5 gitu. Tinggal diganti aja. Diangkat kemana, Bang? Iya tuh, bukan diangkat ya, teman-teman. Nggak perlu lah. Kalau diangkat kan berat, ntar. Udah aman nomor 8. Tinggal disubstitusi aja sih main-main. Oke, aman ya, aman ya. Kita lanjut lagi ke soal terakhir. Nah, soal terakhir nih. Coba teman-teman kerjain dulu. Sebuah fungsi fx didefinisikan fx sama dengan x min 1 dikali x min 2 dikali x min 3 dikali x min 4. A-nya itu 2,5, F, apa? A-nya itu F2,5, B-nya itu F3,5. Nah, kira-kira gimana nih ngerjainnya? Coba. Ada yang udah dapat? Ya gitu loh. Oke lah. Jadi fx ya kan, x-nya diganti berapa? Berarti kita menyesuaikan aja. Kalau untuk yang A dulu ya, kalau yang A ini nilai A, f 2,5. Nah, berarti x-nya ini kita ganti dengan 2,5. 2,5 dikurangi 1 dikali 2,5 dikurangi 2 dikali 2,5 dikurangi 3 dikali 2,5 dikurangi 4. Nah, ya udah disubstitusikan aja teman-teman. Eh kita lanjut lagi sama dengan 2,5 dikurangi 1 itu 1,5 ya kan? 1,5 dikali 0,5 dikali min 0,5. Wah, kenapa jadi koma ya? Oke, sebentar. 1,5, 0,5, iya. Min 0,5 dikali min 1,5. Kalau yang B, oke, ini koma-koma gini ya. Koma-koma gini. Kira-kira ada nggak yang bisa memudahkan gitu ya intinya teman-teman. Dan itu kan agak sulit ya. Oke, atau kita coba dulu lah ya. Coba dulu hitung. Jadi kan masih separuh jalan ini.
Kita nggak bisa menentukan dengan cepat. 3,5 dikurangi satu, terus 3,5 kurangi 2, 3,5 kurangi 3, 3,5 kurangi 4. 3,5 kurangi satu itu 2,5. Kemudian 3,5 kurangi 2, 1,5. 3,5 kurangi 3, 0,5. 3,5 kurangi 4, min 0,5. Oke, nah mungkin gini teman-teman. Di sini kan negatifnya ada dua, negatifnya ada satu. Oke, kita nggak perlu ngitung spesifik ya. Kita nggak perlu ngitung spesifik, tapi kita manfaatkan tanda positif atau negatifnya, gitu ya. Positif, ini kan positif ya. Positif dikali positif itu kan positif. Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif itu positif. Artinya nilai A itu punya nilai positif. Nah, gini aja. Terus yang B, positif ya, positif kali positif itu positif. Positif kali positif juga positif. Positif kali negatif itu negatif. Artinya nilai B-nya itu bernilai negatif. Nah, jadi tidak perlu teman-teman menghitung secara detail ya kan. Wah, ini koma-koma nih, bikin lama gitu ya. Pas ngerjain UTBK, kalian ngitung detail enggak perlu gitu. Karena di sini intinya adalah kita membandingkan nilai A dan nilai B-nya. Nah, kalau gini kan udah ketemu kan ya. Kalau positif itu kan lebih dari nol. Kalau negatif kurang dari nol. Artinya nilai A-nya, nilai positifnya yang lebih besar ya kan. Jawabannya yang A. A lebih besar dari B. Gitu. Dijadiin pecahan aja bang, nggak perlu, ya kan? Mau dijadiin pecahan, itu nanti bakalan lama. Kita ngerjain UTBK itu cuma rata-rata persoalannya 1 menit, ya kan? Satu soal 1 menit. Nah, ya kisaran itu lah ya teman-teman. Nah, kalau mau dihitung secara detail, itu bakalan banyak apa ya waktu yang kita kebuang gitu. Nah, jadi pas ngerjain soal UTBK itu pasti ada cara yang memudahkan teman-teman. Cukup kita sering latihan soal aja ya. Bukan B jawabannya. Kesita waktu bang, benar. Jadiin 25 dikurangi 10. Oh, dikalikan 10 gitu ya, biar biar bentuknya tidak desimal. Kalau dikalikan 10 ya kan, misalkan nih, salah satu aja kita kalikan 10, artinya semua semua angka-angka ini itu juga harus dikalikan 10. Harus apa ya, dalam matematika itu ada yang namanya kesamaan. Kalau di ruas kiri kita lakukan sesuatu, entah ditambah, dikurangi, dikali, dibagi, dipangkatin, dan sebagainya, di ruas kanan juga sama. Salah satu yang harus apa? Salah satu angka atau salah satu unsur kita lakukan sesuatu itu juga harus semuanya dilakukan gitu ya. Ya intinya gitu. Maksudku dikali semua 10 semua benar. Boleh juga. Oke, kalau cara aku sih ini aja ya, kayak positif, negatif, positif. Nah, udah ketemu juga kan ujung-ujungnya. Begitu teman-teman. Dan soal ini adalah soal yang terakhir. Sudah selesai. Gimana nih dengan penjelasan materi pada hari ini dari kita udah belajar konsep relasi, konsep fungsi, ada fungsi komposisi dan inverse. Ada yang mau ditanyakan nggak nih tentang materi pada hari ini? Sudah selesai. Paham Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Jadi kita udah belajar materi fungsi, nanti eh, di grup aku kasih latihan soal tentang fungsi ya. Jadi kalian jangan lupa dicoba kerjain. Oke, sama-sama. Apa manfaat fungsi Bang dalam kehidupan sehari-hari? Ayo. Wah, ini kan apa namanya? Biasanya kan banyak masyarakat Indonesia tuh nanya ya, wah ngapain sih belajar matematika gitu ya. Bentar nih, repost stop dulu.